Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita lanjutkan tadarus dengan terjemah tafsir Jalalainnya ya. Surat An-Nisa ayat 132. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walillahi ma fis samawati wa ma fil ardh wa kafa billahi wakila. Dan kepunyaan Allah lah apa yang terdapat di langit dan apa yang terdapat di bumi. Diulanginya di sini untuk memperkuat kewajiban manusia supaya bertakwa. Dan cukuplah Allah sebagai saksi yang menjadi saksi bahwa semua itu memang miliknya semata. Yasha' yudhibkum ayyuhan nas wa ya'ti bi akharin wa kana Allahu 'ala dzalika qadira. Jika dikehendakinya, niscaya dimusnahkannya kamu hai manusia dan didatangkannya umat yang lain sebagai penggantimu, dan Allah Maha Kuasa berbuat demikian. Man kana yuridu sawabad dunya fa indallahi sawabud dunya wal akhirah wa kana Allahu sami'an basira. Siapa yang menginginkan dengan amal perbuatannya pahala dunia, maka di sisi Allah tersedia pahala dunia dan akhirat, yakni bagi yang menginginkannya dan bukan untuk umumnya manusia. Mengapa seseorang di antara kalian mencari yang paling rendah di antara keduanya? Dan kenapa ia tidak mencari yang lebih tinggi saja, yaitu yang akan diperolehnya dengan jalan mengikhlaskan tuntutan kepadanya, serta yang tidak akan ditemuinya hanyalah pada Zat yang Maha Kaya, dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat. Ya ayyuhallazina amanu kunu qawwamina bilqisti syuhada'a lillahi walau ala anfusikum awil walidaini wal aqrabin in yakun ghaniyan aw faqiran fallahu awla bihima fala tattabi'ul hawa an ta'dilu wa in talu aw tu'ridu fa innallaha kana bima ta'maluna khabira. Hei orang-orang yang beriman, hendaklah kamu menjadi penegak atau benar-benar tegak dengan keadilan, menjadi saksi terhadap kebenaran. Karena Allah, walaupun kesaksian itu terhadap dirimu sendiri, maka menjadi saksilah dengan mengakui kebenaran, dan janganlah kamu menyembunyikan atau terhadap kedua ibu bapa dan kaum kerabatmu jika ia, maksudnya orang yang disaksikan itu, kaya atau miskin, maka Allah lebih utama bagi keduanya daripada kamu dan lebih tahu kemaslahatan mereka, maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu dalam kesaksianmu itu dengan jalan pilih kasih, misalnya dengan mengutamakan orang yang kaya atau mengambil muka atau si miskin karena merasa kasihan kepadanya agar tidak berlaku adil atau menyeleweng dari kebenaran. Dan jika kamu mengubah atau memutarbalikan kesaksian menurut satu qiraat dengan membuang huruf wawu yang pertama sebagai tahfif atau berpaling, artinya enggan untuk memenuhinya, maka sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan hingga akan diberinya balasannya. Jadi hati-hati ya dalam memberikan kesaksian, meskipun itu kesaksian untuk diri sendiri. Berkata jujurlah, jangan terpengaruh ya dengan kondisi yang diberi kesaksian. Mau kaya mau miskin, tetaplah jujur, tidak boleh tergoda oleh harta atau kasihan kepada orang miskin ya. Tetap di jalan kebenaran. Innal ladzina amanu summa kafaru summa amanu summa kafaru summa zadu kufra ثم
ثم ازدادوا كفرا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا. Sesungguhnya orang-orang yang beriman kepada Musa, maksudnya orang-orang Yahudi, kemudian mereka kafir dengan menyembah anak sapi, kemudian beriman, sesudah itu lalu kafir lagi kepada Isa, kemudian bertambah kekafiran mereka kepada Muhammad SAW, maka Allah sekali-kali takkan mengampuni mereka selama mereka dalam keadaan demikian, dan tidak pula akan menuntun mereka ke jalan yang lurus atau benar. Jadi tidak akan mendapat hidayah ya. Basyiril munafiqina bi anna lahum azaban alima. Beritakanlah hai Muhammad kepada orang-orang munafik bahwa mereka akan mendapat siksaan yang pedih, yang menyakitkan, yaitu siksa neraka. Nah, ini untuk orang-orang munafik ya. Sekarang di kita sudah banyak sekali ya orang-orang munafik, seperti mengaku Islam tapi di belakang mereka sangat benci kepada Islam. Alladzina yattakhiduna al-kafirina awliya'a min dunil mu'minin ayabtaghuna indahumul izzata fa innal izzata lillahi jami'a. Yaitu orang-orang menjadi badal atau naat bagi orang-orang munafik, yang mengambil orang-orang kafir sebagai temannya yang setia dan bukan orang-orang mukmin, karena dugaan mereka bahwa orang-orang kafir itu mempunyai kekuatan. Apakah mereka hendak mencari kekuatan pada mereka itu? Pertanyaannya bermakna sanggahan, artinya mereka tak akan menemukan hal itu padanya, karena sesungguhnya semua kekuatan itu milik Allah, baik di dunia maupun di akhirat, dan tak akan tercapai kecuali oleh kekasih-kekasihnya. Wa qad nazzala 'alaikum fil kitabi an idza sami'tum ayatillahi yukfaru biha wa yustahza'u biha fala taq'udu ma'ahum hatta yakhudu fi hadisin ghairih innakum idam misluhum innallaha jami'ul munafiqina wal kafirina fi jahannama jami'a. Dan sungguh Allah telah menurunkan, dapat dibaca nazala atau nuzila, kepadamu dalam kitab yakni Al-Quran surah Al-An'am, bahwa ditahfifkan sedangkan isimnya dibuang dan asalnya annahu. Jika kamu dengar ayat-ayat Allah, maksudnya ayat-ayat Al-Quran, diingkari dan diperolok-olokkan, maka janganlah kamu ikut duduk bersama mereka. Maksudnya bersama orang-orang kafir dan yang memperolok-olokkan itu, sampai mereka memasuki pembicaraan yang lain. Karena sesungguhnya kamu jika demikian, artinya duduk bersama mereka, serupa dengan mereka dalam kedosaan, sesungguhnya Allah akan mengumpulkan semua orang munafik dan orang kafir dalam neraka jahanam, sebagaimana mereka pernah berkumpul di atas dunia dalam mengingkari dan memperolok-olokkan Al-Quran. Nah, hati-hati kepada orang munafik nih ya, suka memperolok-olokkan ayat Al-Quran karena ingin dianggap golongan mereka ya, orang-orang kafir ini akan dikumpulkan lagi di akhirat bersama orang-orang kafir. Baik, dicukupkan sekian. Sadaqallahul adzim. Sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Baik, itu saja. Mudah-mudahan bermanfaat dan jadi amal ibadah untuk kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.